Shalom semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita saat teduh sebentar. Kita angkat satu pujian dan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Saya ucapkan selamat tahun baru, karena ini masih tahun baru 2021 untuk kalian semua. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, tapi sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sekali lagi Engkau Allah yang luar biasa, dan Engkau tetap menjaga setiap kami dari tahun ke tahun Tuhan. Tahun 2021 kami masuki dengan Engkau. Biarkan Engkau berjalan bersama dengan kami sepanjang tahun ini. Dan pagi hari ini ajari kami Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan dimanapun anak-anak berada, mari tolongi Tuhan buat setiap kami benar-benar Tuhan mau tetap belajar akan kebenaran firman-Mu dan belajar dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan memunculkan satu pertanyaan sebelum kita akan membuka ayat. Apakah kalian tahu bahwa kalian itu punya penolong? Sekali lagi, apakah kalian tahu bahwa kalian itu punya penolong? Nah, kalau belum tahu, kabar baiknya saya akan beritahu untuk kalian semua bahwa kalian punya penolong yang selalu ada dalam kondisi apapun. Yuk kita akan buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 16 ya. Firman-Nya berkata bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku, kata Tuhan, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya bahwa di sini Tuhan sudah berikan seorang penolong untuk kita. Bahkan dikatakan supaya menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi seringkali kita merasa bahwa kita ini ternyata sendirian. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan penolong untuk kita semua. Nah, kita akan lebih lagi buka di Yesaya 61 ayat 1. Nah, firman-Nya berkata apa? Yuk mari buka sama-sama Alkitabnya di rumah. Mari tolong buka sama-sama ya. Yang sudah lama tidak membuka Alkitab, mari pagi hari ini sama-sama buka Alkitab ya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bayangkan, bahkan Tuhan itu memberikan kepada kita ketika Roh Allah itu ada pada kita sendiri. Kita dimampukan untuk yang namanya apa? Di ayat ini dikatakan menyampaikan kabar baik. Itu sebuah kehormatan kalau kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Memasuki tahun 2021 ada banyak kejadian. Ada kejadian bencana alam yang luar biasa, ada banyak sekali. Ada di Kalimantan Selatan, ada di Sulawesi, bahkan ada di Malang, pernah ada di Jawa Tengah juga. Dan sekali lagi ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi ketika Tuhan berkata bahwa memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Di sini digambarkan penolong itu adalah Roh Kudus sendiri sebagai penghibur, penolong, dan juga penuntun bagi setiap kita semua, setiap umat Tuhan. Dan Roh Kudus itu bisa dilihat yaitu dari hidup kita yang positif dan memberikan hasil yang positif. Nah, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, kita tahu bahwa kita memiliki penolong itu. Tuhan berikan penolong itu untuk kita, yaitu Roh Kudus. Maka sekalipun kita tidak tahu di depan seperti apa, tapi ketika kita belajar bergaul setiap hari lewat saat teduh, lewat kita mungkin membaca Alkitab, lewat kita pujian penyembahan di rumah sendiri, punya waktu sendiri, dan di situ ternyata Tuhan seringkali Roh Kudus bicara dengan sangat pelan, dengan sangat lembut, dan seringkali kita tidak tahu bahwa itu adalah penolong yang Tuhan sediakan untuk kita supaya kita tidak mengalami banyak hal kerugian atau mungkin di depan yang seringkali jebakan demi jebakan yang kita tidak tahu. Nah, dikatakan tadi apa? Di Yesaya 61 ayat 1 bahwa ketika Roh itu ada pada kita, Roh Allah ada pada kita, dikatakan bahwa kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Jadi ketika kita tahu ada tetangga kita, ada orang-orang yang mereka tidak bisa makan, mereka tidak punya uang, beberapa banyak yang di PHK, mungkin kau bisa melakukan hal yang kecil, yang sepertinya orang berkata bahwa itu sepele. Ketika Roh Kudus berbicara di hatimu, jangan
hampir 2 hari tidak makan karena tidak ada sepeser pun uang, tidak ada beras sama sekali di rumah. Dan Anda sedang menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara melalui hidup kalian, yaitu kitab terbuka. Yang kedua, ketika Roh Allah ada pada kita, kita merawat orang-orang yang remuk hati, yang seringkali kita sendiri pun merasa bahwa waduh, saya juga sedang galau, saya juga sedang dalam kondisi tidak baik. Tapi ternyata ketika kita sering bergaul dengan Roh Kudus dan Roh Allah pada kita, jadi Tuhan berkata bahwa kita akan merawat orang-orang yang remuk hati. Dan kalian bisa kerjakan, lakukan. Ini sebuah kehormatan sekali lagi. Dan yang berikutnya apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bicara orang tawanan tidak harus selalu yang namanya di balik sel atau jeruji penjara, tetapi ada orang-orang yang terikat dengan sesuatu, mungkin dengan games, mungkin dengan kecanduan banyak hal. Dan ketika Roh Tuhan berbicara dalam hidup kalian, untuk kalian sampaikan kepada teman-temanmu yang sudah hidupnya mungkin diambang semuanya dan hampir menyerah, engkau datangi, engkau doakan, engkau mungkin pedulikan, engkau perhatikan. Ternyata engkau sedang yang namanya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang berikutnya adalah kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ini bicara mungkin ada sesuatu yang seringkali membuat kita terpenjara, iman kita mengurung semua hal, pengharapan kita dan sebagainya. Nah, kalau Tuhan sudah berikan penolong untuk kita, artinya apa? Kalian tidak akan sendirian, tetapi dalam dunia ini menghadapi banyak hal, kalian ada yang namanya penolong yang seringkali mengingatkan tiap hari. Kalau aku mau bergaul dengan Roh Kudus, tiap hari belajar tanya Roh Kudus. Misalkan hal yang sepele, Roh Kudus, hari ini aku bagaimana ya cara mengerjakan tugas yang ini? Hari-hari sedang daring, kalian sedang belajar di rumah. Sekali lagi, aktifkan dan belajar tanya Roh Kudus. Tinggal engkau berkata dan mari bicara dengan Roh Kudus. Karena Tuhan sudah berikan penolong buat kalian. Artinya apa? Yang membantu kalian ketika kalian merasa tidak tahu, merasa jalan di depan kalian gelap, merasa kalian tidak bisa mengerjakan banyak hal. Mari sekali lagi masuk, menyembah Tuhan dan bicara dengan Roh Kudus. Ya, pagi hari ini cukup singkat, tetapi kabar baiknya adalah kalian tidak sendiri karena ada penolong yang setia, yaitu Rohnya sendiri, Roh Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Dimanapun kalian berada yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang sering kali kalian merasa bahwa kalian sendirian, mari berdoa sama-sama dengan saya dan kita akan sama-sama sepakat bahwa Roh Tuhan sendiri sudah ada, bahkan sering kali engkau tidak pedulikan bahwa itu ada dalam hidup. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak kami dimanapun berada Tuhan. Kami tidak tahu kondisi mereka, tetapi Engkau yang mengerti, Engkau jauh lebih tahu dari semua yang kami tahu Tuhan. Mari Bapa, dimanapun mereka berada, tolongi, ajari untuk terus bergaul, karena Engkau sudah memberikan penolong, Engkau memberikan penghibur, Engkau memberikan penuntun buat setiap kami dan anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami bisa lepas dari setiap jebakan demi jebakan yang iblis coba sodorkan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami tahu Tuhan kami harus datang kepada siapa, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, dan Roh penolong itu yang mengajari kami untuk kami berdoa, untuk kami bisa berkata-kata, untuk kami bisa menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami, biarkan mereka tetap dijagai Tuhan sendiri, dan Roh Kudus mari bicara dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.